Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca untuk kita semua. Lembaga Indonesia memberi tema Sakeos. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeos, kepala pungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat dia ke atas dan berkata, Sakeos, segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang akan kuperas dari seseorang, akan kukembalikan ke 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah orang ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tema yang saya berikan adalah lepas dari kebiasaan buruk. Sekali lagi, lepas dari kebiasaan buruk. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan merupakan respon dari seorang terhadap sesuatu tanpa harus dipikirkan kembali atau secara otomatis dilakukan karena sering dilakukan. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi tabiat dan semakin sulit untuk mengubahnya. Banyak orang berusaha untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, justru semakin dalam ia terikat dengan kebiasaan buruk itu. Kisah Sakeos merupakan satu-satunya cara bagaimana seorang dapat mengalami perubahan yang drastis dalam hidupnya. Hanya seorang datang kepada alamat yang tepat, yakni kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ia mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang akan mendorong kita untuk mengerti lebih dalam tentang cara kerja Tuhan mengubah hidup seseorang. Yang pertama, Sakeos terikat dengan kebiasaan buruk. Sekali lagi, yang pertama, Sakeos terikat dengan kebiasaan buruk. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pungut cukai adalah seorang yang mengambil pajak atau cukai kepada penduduk untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi. Ia memiliki surat pengangkatan dari pemerintah Romawi, sehingga pungut pajak lebih besar dari ketentuan. Tidak ada yang berani menentang pungut cukai karena tidak mau berurusan dengan pemerintah Romawi. Ia diberi cap sebagai orang berdosa yang sejajar dengan kedudukannya dengan pesina dan pendosa lainnya. Sakeus sebagai kepala pungut cukai adalah seorang yang sangat kaya. Bisa baca dalam ayat 2. Tindakan ini telah dilakukan terus-menerus dan menjadi sebuah kebiasaan, yaitu mengambil milik orang lain menjadi miliknya sendiri. Dapatkah seorang seperti Sakeus terus terlepas dari kebiasaan buruknya? Ingatlah bahwa ia telah profesional dalam hal kebiasaan buruk itu. Bahkan telah bertumpuk kekayaannya yang dimilikinya sebagai hasil dari kebiasaan buruk itu. Kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu Sakeus terlepas dari kebiasaan buruk. Sekali lagi, yang kedua, Sakeus terlepas dari kebiasaan buruk. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Sakeus terlepas dari kebiasaan buruknya? Pertama, Tuhan mengizinkan Sakeus terlepas dari kebiasaan buruknya. Tuhan sengaja mengunjungi kota Yeriko dalam ayat 1 untuk menyelamatkan dan melepaskan Sakeus dari kebiasaan buruknya. Setibanya di Yeriko, Yesus melihat ke atas kepada Sakeus. Bisa baca dalam ayat 5. Yesus bermaksud menumpang di rumah Sakeus. Ini mengundang sungut-sungut dari orang banyak. Bisa baca dalam ayat 7. Namun Tuhan memiliki cara pandang yang penuh belas kasihan terhadap orang berdosa.
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kedua, Sakeus meresponi inisiatif Tuhan agar terlepas dari kebiasaan buruknya. Kemungkinan besar Sakeus mendengar dari kata orang tentang Yesus Kristus. Sakeus menghadapi halangan untuk melihat Yesus karena orang banyak terkerumun dan bentuk badannya yang pendek, sehingga Sakeus juga berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon. Bisa baca dalam ayat 4. Sakeus tidak mempertahankan posisinya sebagai orang penting ketika Yesus berkata kepadanya, Sakeus, untuk segera turun. Maka ia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bisa baca dalam ayat 6. Dengan tindakan percaya bahwa Yesus Tuhan dan membuka hati serta mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sakeus mengalami perubahan hidup. Yang ketiga, Sakeus memiliki kebiasaan yang baru. Sekali lagi, yang ketiga, Sakeus memiliki kebiasaan yang baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini perubahan apa yang dialami oleh Sakeus setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Pertama, Sakeus memiliki kebiasaan baru yang baik, yakni setengah dari miliknya diberikan kepada orang miskin. Ini adalah tindakan yang bertolak belakang dari kebiasaan buruknya yang lama, bahwa ia tidak lagi mengambil milik orang, tetapi ia memberi miliknya kepada orang lain. Perubahan yang dialami Sakeus bukan perubahan secara bertahap-tahap, melainkan drastis. Hal ini dikenal dengan istilah metanoia dalam Perjanjian Baru, yang berarti terbalik 180 derajat. Kedua, sekiranya ada sesuatu yang diperas dari seseorang, maka ia akan mengembalikan 4 kali lipat. Ini menunjukkan bagaimana ia memiliki hasrat untuk menyelesaikan semua hal ini yang terkait dengan masa lalunya. Ia akan masuk dalam kehidupan yang baru dengan kebiasaan baru yang memuliakan Allah. Kebiasaan buruk biasanya menyisakan akibat yang harus dituntaskan ketika seseorang hendak memulai kehidupan barunya. Hal terakhir menjadi sukacita Tuhan adalah bahwa keselamatan telah dialami oleh Sakeus, bahwa ia termasuk sebagai keturunan Abraham. Ia memiliki hidup kekal di tanah perjanjian, tanah surga. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sakeus menjadi gambaran kehidupan setiap orang berdosa dalam keterikatannya akan kebiasaan buruk. Ini dapat berarti kebiasaan buruk dalam hal berpikir atau kebencian yang tersimpan dalam hati, kebiasaan buruk dalam hal perkataan, tindakan, atau apa saja dosa yang sering dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Banyak orang yang berkata akan mengubah kebiasaan buruk secara bertahap, namun kenyataannya kita selalu gagal meninggalkan kebiasaan buruk itu. Perjumpaan dengan Yesus akan membawa kita keluar dari kebiasaan buruk atau dosa kita. Sekali lagi, perjumpaan dengan Yesus akan membawa kita keluar dari kebiasaan buruk atau dosa kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saudara terberkati dengan channel ini, renungan-renungan yang dibagikan, maka tolong bagikan ke teman, keluarga, sahabat, sehingga mereka bantu subscribe, like, dan komen, sehingga channel ini semakin berkembang dan banyak orang mendengar tentang kabar baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Thank you for the happiest year of my life.